Oke, jumpa lagi untuk materi kita dalam sesi sejarah kelas 11 dengan judul Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia. Kita lihat ini ada jelas tentang konsepnya. Kolonialisme dan imperialisme. Terus ada latar belakang bangsa Eropa ke dunia timur, penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia, terus ada akibat kolonialisme dan imperialisme. Sekarang kita jelaskan dulu tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme pengertiannya yaitu suatu sistem yang digunakan dalam menjalankan politik pendudukan oleh bangsa lain terhadap bangsa yang dikuasainya. Terus imperialisme suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain atau wilayah bangsa lain ya. Maksudnya misalnya Belanda menguasai Indonesia. Terus latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Kota Konstantinopel itu sekarang menjadi Turki, negara Turki ya. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, di mana perjalanannya kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui jalur pelayaran. Yang ketiga, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, untuk membuktikan bumi itu bulat, orang-orang Eropa melakukan namanya pelayaran samudra. Terus ada yang keempat, penemuan kompas, alat penunjuk arah ya. Yang kelima, semangat reconquista, itu semangat orang-orang Eropa untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Ini ada kota Konstantinopel ya, ibu kota kerajaan Romawi Timur dulu. Setelah berhasil ditaklukkan oleh orang Islam, akhirnya orang-orang Eropa susah untuk datang ke timur karena kota Konstantinopel ini adalah kota perdagangan. Ini dia, saya terlihat di petanya Istanbul di peta Eropa. Sekarang kita mulai dengan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra ini dipelopori oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, ya, Inggris, dan yang lainnya. Masuknya kekuatan asing di Indonesia. Nah, ini walaupun agak terpotong, tapi tidak apa-apa, bisa dijelaskan nanti ya. Ada pengaruh Portugis, Belanda, Prancis, dan Inggris. Ini ada peta pelayaran orang-orang Eropa, bisa dilihat dari jalurnya sampai ke Indonesia. Pengaruh yang pertama, pengaruh Portugis. Banyak penjelajah pertama orang Portugis. Nah, itu ada Bartolomeus Dias. Bisa dilihat, dibaca. Dia mencapai Tanjung Harapan tahun 1487, maaf ya, kelepotan. Kemudian Vasco da Gama. Tujuan ekonomi, agama, dan petualangan. Sesuai dengan semangat 3G tadi ya. 3G Gold, Gospel, dan Glory. Terus ada Alfonso de Albuquerque yang sampai di Maluku tahun 1512. Nih, Kepulauan Maluku. Pengaruh Spanyol. Ingat perjanjian Tordesillas
di mana bangsa Spanyol berlayar ke arah barat, akhirnya sampai juga di Maluku ya. Pokoknya ada Columbus, Magellan, Sebastian Elcano. Nih dia ada semangat 3G tadi ya. Gold, Gospel dan Glory. Pengaruh kekuasaan Belanda. Lihat, yang pertama ada Cornelis de Houtman, ini orang yang pertama datang ke Indonesia. Terus Jacob van Eyck. Setelah Belanda berhasil menguasai perdagangan di Indonesia, mereka mendirikan namanya POC. Apa itu POC? Nanti bisa dijelaskan juga ya. Tujuannya menghindari persaingan dagang antara sama pedagang Belanda, monopoli rempah-rempah, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing, menghadapi kerjaan-kerjaan Indonesia. Mereka juga diberikan hak istimewa. Apa saja hak istimewanya? Ini ada hak untuk memerintah, memonopoli perdagangan, cetak uang sendiri, bikin angkatan perang sendiri, memiliki senjata, mengadakan perjanjian, dan mengumumkan perang. Ini keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Ian Peterson John 1619, karena dia selaku komandannya POC juga ya. Dia memindahkan ibu pusat pemerintahan POC ke Jayakarta. Alasannya Jayakarta tempatnya strategis. POC bisa menguasai gerak-gerik Portugis di Malaka dan menggantikan Jayakarta menjadi kota Batavia, Jakarta sekarang ya. Apa saja aturan monopoli POC? Ini ada, bisa dibaca. Strateginya ini ada 2, ekstirpasi pelayaran Hongi. Apa itu ekstirpasi? Yaitu hukuman bagi para pelanggar monopoli perdagangan. Pelayaran Hongi, pelayaran yang bersenjata lengkap untuk menguasai jalannya monopoli. Ini kapalnya ada. Prancis, nih tidak begitu banyak ya penjelasannya. Kembali ke berikutnya, itu ada Herman William Dendel tahun 1808. Wah, tahun 1808 ya. Berapa tahun ya dari sekarang? Tujuannya pertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Upaya yang dilakukannya yaitu membangun jalan Anyar Penurukan, sekarang jalur Pantura kalau di Jawa ya. Melaksanakan rodi, sistem rodi, kerja paksa lah untuk kepentingan pertahanan, melaksanakan perdagangan budak, menjalankan pemerintahan secara diktator. Ini Napoleon Bonaparte. Inggris juga menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Apa saja kita lihat. Inggris mendirikan komisi dagang yang namanya EIC, East Indian Company, tahun 1600. Tahun 1811 Napoleon mencopot kedudukan Dendel, diangkatlah Jenderal Jensen. 3 Agustus 1811 Inggris hadir muncul di Batavia dengan tokohnya Thomas Stamford Raffles. Maka diadakanlah yang namanya Perjanjian London atau London Convention dengan Belanda ya, di mana Raffles menerapkan sistem pajak tanah. Tahun 1816, 9 Agustus
penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Ini dia Raffles. Ini juga hasil temuan Raffles selama di Indonesia yang kita kenal dengan bunga Rafflesia arnoldi. Kebijakan yang diambil alih pemerintah Belanda atau kekuasaan, kebijakan politik liberal dan tugas berat menyelamatkan Belanda dari maka diterapkannya yang namanya tanam paksa. Apa itu tanam paksa? Waktu tulisannya taman, sebenarnya tanam paksa. Karena Belanda terlilit utang, Belanda banyak mengeluarkan anggaran. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan aturan yang diterapkan, rakyat Indonesia menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami perdagangan ekspor. Apa saja tanaman ekspor? Teh, cengkeh, tebu untuk menghasilkan gula, tembakau, rokok. Terus tanah bebas pajak. Waktu mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi, ya kira-kira 6 bulan ya. Jika ada kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat. Jika ada, kalau nggak ada ya nggak diserahkan. Kegagalan panen bukan salah penggarap, bencana atau karena bencana atau hama ditanggung oleh pemerintah katanya. Penduduk tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja. Nah, tidak punya tanah tapi disuruh juga bekerja selama 66 hari oleh orang Belanda. Dengan diterapkannya politik tanam paksa, Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, politik balas budi yang terangkum dalam program Trias Politika. Akhirnya orang Belanda sadar juga ya, telah banyak menguasai Indonesia, menguras Indonesia, maka terapkanlah namanya politik balas budi, itu irigasi, imigrasi, dan edukasi. Nah, sekarang kita masuk ke akibat kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama bidang politik. Penjajah ikut campur dalam urusan kerajaan. Ya, orang Belanda ya ikut campur dalam urusan dalam negeri, urusan pemerintahan lokal di Indonesia, dan menerapkan politik divide et impera, politik adu domba, pecah belah, dan berlakunya hukum kolonial. Terus di bidang sosial, masuknya sistem ekonomi uang. Ekonomi uang memudahkan bagi pelaksana pemungutan pajak. Orang-orang Belanda mulai menerapkan sistem uang, alat tukarnya uang ya. Supaya apa? Supaya mudah memungut pajak dari hasil bumi yang dihasilkan oleh orang Indonesia. Terus lahirnya upah buruh, masalah tanah dan penggarapannya, sistem penyewaan tanah, praktik kerja paksa yang mengakibatkan kesejahteraan hidup semakin merosot. Kebudayaan, nah, lahirnya kebudayaan barat di lingkungan tradisional. Orang-orang Indonesia mulai mengenal tradisi-tradisi barat, misalnya kejas, tarian dansa, dan yang lainnya ya. Itu adalah di bidang kebudayaan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita tentang kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Semoga bermanfaat.